Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan bagian 2. Perbandingan senilai. Ciri perbandingan senilai adalah jika nilai besaran A bertambah, maka nilai besaran B juga bertambah. Kita ambil contoh dua besaran yang berbanding senilai. Yang pertama, banyak barang dengan jumlah harganya. Maksudnya, semakin banyak barang yang kita beli, maka harga juga semakin banyak. Yang kedua, banyak bensin dengan jarak yang ditempuh sebuah kendaraan. Semakin banyak bensin yang kita gunakan, maka jarak yang ditempuh juga semakin jauh. Yang ketiga, jumlah tabungan dengan lama menabung. Misalnya, besaran A adalah A1 dan A2, besaran B mempunyai nilai B1, B2. Maka, jika ditanya salah satu unsur tersebut, cara menyelesaikannya, yang pertama dengan menghitung nilai satuannya dulu, baru dikalikan banyak satuan. Atau kita gunakan cara yang kedua, yaitu dengan perbandingan A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2. Kita kali silang menjadi A1 kali B2 sama dengan A2 kali B1. Contohnya, harga 7 kaos adalah 210.000. Berapa harga 25 kaos yang sama? Oke. Cara yang pertama, harga 1 kaos 210.000, kita bagi 7 sama dengan 30.000. Jadi harga 25 kaos tentu saja 25 kali 30.000 menjadi 750.000. Cara yang kedua adalah dengan perbandingan 7 banding 25 sama dengan 210.000 banding N. Kita kali silang, maka N sama dengan 750.000. Contoh yang kedua, sebuah mobil memerlukan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 12 km. Hubungan banyak bensin yang dibutuhkan dengan jarak yang ditempuh digambarkan seperti grafik berikut. Dengan menggunakan grafik berikut, berapakah banyak liter bensin yang dibutuhkan mobil untuk menempuh jarak 72 km? Berapakah jarak yang ditempuh mobil jika bensin yang dibutuhkan sebanyak 6,5 liter? Apabila kita akan menyelesaikan menggunakan grafik, maka yang kita perlukan adalah penggaris. Kita urutkan 72 km ke kanan, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kita urutkan, jatuh pada angka 6 liter. Atau kita gunakan hitungan, banyak bensin yang dibutuhkan mobil untuk menempuh jarak 72 km adalah 72 dibagi 12 sama dengan 6 liter. Pertanyaan kedua, apabila bensin yang dibutuhkan 6,5 liter, maka 6,5 liter kita tarik ke atas, kita urutkan, kemudian kita tarik ke kiri. Oke. Ya, di situ angkanya sulit ditebak ya. Kita gunakan hitungan saja. Jarak yang ditempuh berarti 6,5 kali 12 km sama dengan 78 km. Contoh ini untuk menyelesaikan perbandingan senilai pada peta dan model. Contoh yang satu, jarak kota Samarinda dan Balikpapan pada peta 8 cm. Skalanya 1 banding 1 juta. Berapa jarak sebenarnya kedua kota tersebut? Jika kalian membuat ulang peta di atas sehingga jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan 2,5 cm, berapakah skala peta yang baru yang kalian buat? Coba kita selesaikan. Skalanya tadi berapa? Iya betul, 1 banding 1 juta. Artinya jarak 1 cm pada peta sama dengan 1 juta cm pada jarak sebenarnya. Jarak kota Samarinda Balikpapan pada peta tadi diketahui 8 cm. Berarti jarak kedua kota sebenarnya 8 kali 1 juta sama dengan 8 juta cm sama dengan 80 km. Jarak kedua kota pada peta yang baru dibuat 2,5 cm. Berarti skala yang digunakan adalah kita gunakan perbandingan bahwa skala adalah jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya.
sama dengan 2,5 dibanding 8 juta, sama dengan 1 banding 3.200.000. Jadi skala peta yang baru 1 banding 3.200.000. Contoh yang kedua, suatu market skalanya 1 banding 200, panjang lebar setiap rumah 7,5 kali 4 cm. Hitunglah ukuran panjang lebar rumah tersebut. Perbandingan luas rumah dalam denah dan luas sebenarnya. Kita selesaikan, skalanya tadi 1 banding 200, kemudian panjang rumah pada denah 7,5, lebarnya 4 cm. Kita misalkan P adalah panjang rumah sebenarnya dan L adalah lebar rumah sebenarnya, sehingga panjang rumah sebenarnya dapat ditentukan sebagai berikut. P-nya berarti 7,5 kali 200 sama dengan 1.500 cm. Lebarnya 4 kali 200 sama dengan 800 cm. Luas rumah pada denah berarti 7,5 kali 4 sama dengan 30 cm persegi. Luas sebenarnya 1.500 kali 800, 1.200.000 cm persegi. Jadi perbandingan luas rumah pada denah terhadap luas yang sebenarnya adalah 30 banding 1.200.000 sama dengan 1 banding 40.000. Materi berikutnya adalah perbandingan berbalik nilai. Cirinya, jika nilai besaran A bertambah, maka nilai besaran B berkurang. Dua besaran yang berbalik nilai, contohnya kecepatan kendaraan dengan waktu tempuhnya. Semakin cepat kita berkendara, semakin tinggi kecepatannya, maka waktu yang ditempuh semakin sedikit. Contoh yang kedua, banyak pekerja proyek dengan waktu penyelesaiannya. 3. Banyak hewan peliharaan dengan waktu untuk menghabiskan persediaan pakan. Misal besaran A mempunyai nilai A1 dan A2, besaran B mempunyai nilai B1 dan B2. Apabila ditanyakan salah satu dari unsur tersebut, maka caranya adalah dengan membandingkan seperti ini. A1 banding A2 sama dengan B2 banding B1. Perhatikan bahwa letak B1 dan B2 dibalik. Jelas ya? Atau kita kali silang, A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Untuk perbandingan berbalik nilai, kita ambil contoh, sebuah motor dapat sampai di kota A memerlukan waktu 2 jam dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa lamakah motor tersebut sampai di kota A jika melaju dengan kecepatan 50 km per jam? Kecepatan 60, waktu 2 jam, 50 waktunya N. Kita gunakan perbandingan. 60 per 50 sama dengan, kita balik, N per 2. Kita kali silang, 50N sama dengan 2 kali 60. Selanjutnya kita hitung, N sama dengan 22 per 5 jam. 22 per 5 jam itu 2 per 5 kali 60 menit. 24 menit. Jadi, waktu yang diperlukan motor dengan kecepatan 50 km per jam adalah 2 jam 24 menit. Selesai anak-anak, mudah sekali bukan? Selamat belajar dan nantikan tugas untuk hari ini adalah tugas proyek. Lihat di grup WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.